dikatakan bahwa para laki-laki adalah para penegak, para pemimpin, gitu ya, atas para wanita. Maka di dalam rumah tangga muslim, kepala rumah tangga adalah suami, gitu ya, suami. Penegaknya, pemimpinnya itu suami. Makanya apa-apa harus dapat izin dari suami. Maka seorang istri, begitu dia statusnya istri, maka apapun yang dia lakukan harus izin suami, gitu ya, gitu. Kecuali yang memang itu suatu kewajiban kepada Allah, kewajiban pribadi, tidak saya izin, gitu ya. Tapi yang mengangkut hubungannya dengan suami atau yang sunnah, ya, yang sunnah pun istri kalau melakukan harus izin suami, ya. Termasuk kalau ibu-ibu mau mencari ilmu seperti ini harus izin suami. Terus dibilang, lah kan mencari ilmu wajib, gitu ya. Ya, mencari ilmunya wajib, tetapi mencari ilmu di jam itu, di tempat itu tidak wajib, paham ya? Harus dengan seizin suami, gitu ya. Gitu. Kalau bangkang itu namanya istri mbalilu, ya, dilarang damai, gitu. Jadi di tempat itu dan di waktu itu, maksudnya tempat dan waktunya yang bukan wajib, gitu ya. Jadi ilmunya memang wajib, gitu. Jadi apapun istri lakukan harus seizin suami. Karena apa? Pemimpinnya adalah para suami. Kenapa para suami dijadikan pemimpin, ya, kepala yang nomor satu di dalam rumah tangga? Sebab apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Karena para suami itu diberi beberapa kelebihan, ya, yang melebihi istri. Itu. Apa diantaranya kelebihannya? Secara fisik lebih kuat, ya, biasanya, gitu. Lebih kekar, lebih kuat, lebih berotot, gitu, daripada perempuan, gitu ya, gitu. Terus yang kedua, lebih stabil secara emosi, ya, gitu ya, daripada suami, daripada istri, gitu ya, gitu. Yang suka emosional itu adalah istri. Terus lebih rasional di dalam berpikir, itu kalau, gitu. Jadi kalau ada masalah, suami mikirnya bagaimana mengatasinya, gitu ya. Jadi itulah kelebihan yang Allah berikan kepada suami, makanya mereka dijadikan qawwam. Berarti tidak otomatis, ya, tidak otomatis. Ada soalnya dalam rumah tangga itu istrinya yang lebih stabil, gitu ya. Suaminya marah-marah tiap hari, gampang tersinggung, gampang marah. Padahal suami, loh kamu itu laki-laki apa? Perempuan, gitu ya. Perempuan itu suka marah, suka emosional. Itu menunjukkan kelemahannya jiwa mentalnya perempuan. Nah kalau suaminya seperti itu, berarti ternyata suaminya lebih lemah daripada istri. Terus yang jadi kawan siapa? Dibalik, gimana? Paham ya? Gitu. Makanya suami itu harus lebih sabar, lebih stabil daripada istri. Karena kelebihan itulah maka mereka dijadikan kawamnya para perempuan. Paham ya? Gitu. Terus sebab apa lagi laki-laki dijadikan kawam? Dan sebab apa yang mereka infakkan dari harta mereka, ya, gitu. Karena suami wajib menafkahi semua kebutuhan keluarganya. Jadi gitu, dia istrinya butuh makan, suami, butuh pakaian, suami, butuh tempat, suami, butuh kesehatan, semua, gitu ya. Dalam rumah tangga muslim semua nafkah keluarga ditanggung oleh suami. Istri tidak punya kewajiban sedikit pun, paham ya? Gitu. Ini yang ajaran yang paling tidak disukai oleh suaminya, gitu ya. Gitu. Barangkali, gitu ya. Karena sekarang tuh banyak istri bekerja, malah ada orang tuh cari istri yang bekerja, gitu, untuk bantu menopang apa kebutuhan rumah tangga. Itu namanya suami kurang tanggung jawab. Dia sudah siap menikahi anak orang, gitu ya. Terus lah suruh cari nafkah sendiri. Satu suruh jual bakso, ya. Satu suruh jual es, ya. Satu jual rujak. Jadi istrinya ada, istrinya 4 tapi kerja sendiri-sendiri. Nah, cuma istrinya kok mau, gitu ya. Anehnya gitu, jadi gitu. Jadi semua kebutuhan istri minta suami. Makanya perempuan enak jadi istri, ya. Begitu dia dinikahi orang, kebutuhannya semua dicukupi oleh suami. Dia punya uang disimpan sendiri, tidak apa-apa, gitu ya. Dia eman-eman. Cuma itu istri pelit, gitu. Ya secara syar'i tidak apa-apa, cuma dia pelit, gitu ya. Kok tega suaminya itu, gitu, dari bantu. Tapi ya tidak apa-apa sebetulnya. Itu bukan kewajiban saya kok, ini ya. Haknya dia. Tapi masalah kepelitannya itu urusan
lain lagi gitu ya. Urusan lain. Jadi gitu. Jadi semua kebutuhan istri ditanggung suami. Makanya suami berhak jadi qawwam. Kalau suami tidak memenuhi syarat gimana? Nggak dinafkahi, dibentai tiap hari, disakiti. Ya suaminya itu seperti perempuan ya, gitu. Tidak mencukupi istri dan lebih labil jiwanya dan lebih tidak rasional dalam berpikir. Terus gimana? Boleh istri minta cerai, boleh. Terus berikutnya, terus kalau suaminya sudah menjadi qawwam, memenuhi syarat, maka istrinya wajib memposisikan diri sebagai istri yang solihah. Ya, kenapa kamu tidak jadi istri solihah? Suamimu itu loh sudah menjadi suami yang memenuhi syarat sebagai pemimpin kamu, gitu ya. Maka bagaimana ciri-ciri perempuan yang solihah? Maka wanita yang solihah adalah para wanita yang tunduk patuh. Tunduk patuh, disuruh apapun mau, ini ya, sama suami. Kecuali kalau disuruh maksiat tidak mau ya, gitu. Tidak boleh taat suami kalau maksiat kepada Allah. Selain itu taat, gitu ya. Ayo ikut jamaah, ikut. Ayo ikut kajian, ikut. Apalagi disuruh pergi ya, pakai baju yang merah, pakai, gitu ya. Makanya perkara yang mubah pun kalau suami suruh jadi wajib ya, saking besarnya hak suami. Kenapa? Karena semua kebutuhan dia dipenuhi oleh suami, gitu. Sesuatu yang sunnah pun kalau suami larang jadi haram, gitu ya, gitu. Jangan puasa dulu, saya masih mau senang-senang, gitu ya. Akhirnya jangan puasa. Kalau maksa puasa malah apa puasanya? Paham ya? Jadi gitu, tunduk patuh. Terus apalagi? Menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga harta suami ketika suami tidak ada. Kenapa? Sebab Allah telah menjaga. Jadi seorang wanita itu wajib bersyukur kepada Allah kalau ditakdirkan mempunyai seorang suami. Berarti Allah jaga dia, ya. Allah jaga dia dengan diberikan kepadanya seorang suami. Loh, Allah tuh menjaga dia. Tambah dia tidak mau menjaga dirinya sendiri, gitu ya. Terus, dan para wanita yang kalian takut nusyus mereka, ya, ada perempuan-perempuan padahal suaminya sudah memenuhi syarat sebagai qawwam, tapi istrinya itu dikhawatirkan nusyus. Nusyus tadi apa? Tidak mau dibawa suami, ya, gitu. Harus sejajar atau lebih tinggi dari suami, gitu. Dibentak tambah bentak, gitu ya, gitu. Dinasihati tambah banyak omongnya, gitu ya, gitu. Di apalagi tambah minggat ya, pokoknya ndak mau. Itu nasibnya suami kalau dapat istri seperti itu, gitu ya, sudah nasib gitu. Tapi kalau suaminya sabar ya, sabar, dia didik istrinya sampai istri yang solihah, nah itu suami-suami kelas tinggi ya. Bagaimanapun dia sudah saya nikahi, kalau ada kurang baiknya itu tanggung jawab saya, gitu ya. Maka bagaimana diajak ke majelis taklim atau apalah sampai istrinya itu berubah, wah itu suami-suami kelas tinggi. Para wanita yang kalian takut nusyus, kalau istrinya nusyus bagaimana? Tidak taat kepada suami, padahal suaminya sudah memenuhi syarat sebagai qawwam. Maka langkah awal, wahai suami, nasihati istrimu. Pertama suruh nasihati, gitu. Kata suami, bagaimana sih nasihati, gitu. Saya ngomong satu kata, dia 10 kata. Akhirnya tidak bisa nasihati. Ya kalau tidak bisa nasihati, caranya bagaimana? Ya pura-pura diajak kemana ya, naik mobil gitu, diputarkan pengajian yang materinya tentang istri solihah barangkali ya, kan bisa saja gitu ya, istrinya sambil mendengarkan. Pokoknya bagaimana nasihat itu masuk ya, suami berinisiatif bagaimana memasukkan nasihat itu kepada istri bagaimanapun caranya. Terus kalau dinasihati tetap aja, tetap tidak berubah. Langkah kedua, wahjuruhunna, pisahi mereka fil madhoji, di tempat tidur, pisah ranjang, jangan tidur berdua, gitu ya. Jadi istri ranjang sini, suami ranjang yang di sana. Kenapa? Sudah dinasihati tetap saja, maka dia pisahi dalam tidurnya. Sudah dipisahi ranjang itu tetap saja, tetap tidak lagi istrinya, ya. Pukullah mereka. Nah, itu boleh dipukul. Jadi mukul istri itu syar'i, ya boleh nggak ayatnya. Asal tahapannya sudah dinasehati, tetap
dipisai ranjang, tetap ketika boleh dipukul, gitu ya, itu. Cuma pukulannya pukulan syar'i, ya. Bagaimana pukulan syar'i? Belum tahu ya. Pukulan syar'i pertama tidak boleh pakai tangan, ya, tidak boleh. Gitu, ditempelin di apa? Haram, ya, tidak boleh pakai tangan. Terus tidak boleh pakai benda keras, ya, pakai sapu, pakai kayu, pakai sapu, haram, tidak boleh, gitu ya, gitu. Tidak boleh pukulan berkali-kali dalam satu tempat, ya, gitu ya, tidak boleh. Itu bisa memar dalamnya. Atau tidak boleh pukul yang menimbulkan luka, ya, gitu. Tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul kepala. Nah, terus gimana? Terus gimana? Itu bimindil malfuf, dengan kain yang dilipat, gitu ya. Jadi gitu, kain yang dilipat dipukulkan ke istri sebagai ungkapan bahwa istrinya itu betul-betul sudah marah sama dia. Gitu ya. Nanti kalau suaminya salah sikap, gitu ya, salah sikap, misalnya ditempelin sampai kesakitan, sampai memar-memar, itu istri bisa menuntut cerai, ya, tidak salah dia. Istri kan ada bukti, gitu ya. Istri bisa menuntut cerai dan mahar milik istri, rugi suami, gitu ya. Tapi kalau suaminya sudah syar'i tadi, andaikan istri minta cerai, maka mahar kembali ke suami, gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Terus, maka jika mereka telah taat, sudah baik sikapnya padamu, wahai suami, kalian jangan mencari-cari jalan atas mereka. Paham ya? Cari-cari alasan untuk bisa menyakiti istri. Jangan, kamu tuh pura-pura taat, padahal kamu sebelumnya masih apa? Jengkel sama saya. Nggak usah gitu-gitu. Pokoknya menampakkan taat, ya sudah. Ya. Jangan cari-cari kesempatan untuk bisa menyakiti istri. Wahai suami, ini suami yang mentang-mentang sama istri, ya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar, ya, gitu. Ada yang lebih tinggi dari kamu, ada yang lebih besar dari kamu, yaitu Allah. Makanya kalau kamu sewenang-wenang dengan istrimu, berarti kamu berhadapan dengan Allah. Paham ya? Gitu. Makanya istri itu di dalam rumah tangga dalam perlindungan Allah. Kalau suami macam-macam, itu berarti suaminya berhadapan dengan Allah. Makanya kan banyak suami-suami kualat istri, ya, sudah seperangkat alat sholat sebenarnya, ya, sudah kerja sendiri, gitu ya, apa-apa lagi itu loh masih dibentai, disakiti. Makanya suaminya itu nasibnya tambah buruk. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Allah. Makanya para istri kalau dijati suami bilang ini, saya adukan kamu ke Allah, gitu ya, bilang gitu. Nanti suaminya takut. Ya kalau takut kan, ya lihat suaminya. Begitu juga suami juga dalam perlindungan Allah. Istri kualat suami ya juga ndak sedikit, ya, gitu, banyak juga. Jadi masing-masing dalam perlindungan Allah. Ini tanda-tanda istri yang solihah, ya, gitu. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan apa? Imro'atun idza nadharta ilaiha sarraka. Kalau kamu pandang, dia menyenangkan kamu. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu suruh, dia taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha. Kalau engkau tidak ada darinya, dia menjaga dirinya, kehormatannya, dan menjaga harta engkau. Jadi dia, jadi tidak pernah berpenampilan lusuh di depan suami, tidak pernah. Jadi kalau dipandang suami menyenangkan, gitu ya. Gitu. Begitu wajahnya agak ini apa? Kusam atau gimana, suami mau datang langsung mandi, ya, mandi pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangi, siap menyambut suami, ya, dengan senyum yang paling manis, ya. Pandang suami dengan penuh cinta, dosa-dosanya semua diangkat oleh saking enaknya. Jadi cuma gitu loh, dosanya diampuni, gitu. Kalau disuruh suami taat, ya, gitu. Karena apa? Karena surganya istri ada pada suami, gitu ya. Kalau istri itu taat kepada suami, maka andaikan mati, itu matinya husnul khotimah, ya. Kalau suaminya tidak ada, menjaga kehormatannya, menjaga harta suami. Makanya ibu-ibu itu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya jadi perempuan, gitu ya, gitu. Perempuan itu masuk surga lebih gampang daripada laki-laki. Dan ini apa? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, sudah menjaga kehormatannya, sudah taat suaminya, dikatakan masuklah surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki.
saking tingginya derajatnya. Padahal surga itu ada pintu ahli jihad ya, ahli sodako, ahli sholat, ahli puasa, ahli tilawatul Quran. Tapi kalau istri yang begitu, pintu manapun berarti derajatnya lebih tinggi dari semua, gitu ya. Gitu. Makanya suami bagi istri itu bisa dijadikan jalan paling efektif untuk menuju surga, gitu ya. Gitu. Makanya istri itu suamiku adalah surgaku, nah, gitu ya. Gitu. Cuma ada orang itu punya suami tambah masuk neraka. Gara-gara punya suami, akhirnya dia masuk neraka. Nah, itu yang menakutkan. Lagi, ini nanti juga ada bapak-bapak ya. Kalau aku perintahkan seseorang boleh sujud ya, andai kan boleh aku perintah orang itu sujud kepada orang, kata Nabi, niscaya aku perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Kenapa? Saking besarnya hak suami kepada istri. Kenapa? Dia tinggal di rumahnya pemberian suami, makan dari suami, minum dari suami, pakaian dari suami, berobat juga harta dari. Saking besarnya haknya suami, sampai kalau boleh sujud itu Allah suruh istri sujud pada suami. Kalau ada laki-laki mengajak istrinya kepada virosnya, viros itu pembaringannya, ingin senang-senang sama istri, gitu ya, maka istrinya tidak mau diajak suaminya. La'anat hal malaika hatta tusbiha, perempuan itu dilaknat malaikat sampai pagi, gitu ya. Kalau mati su'ul khotimah ya. Jadi ingat-ingat ya, istri pernah ndak dulu diajak suami tidak mau berarti selama itu dilaknat oleh malaikat. Naudzubillah min dzalik. Ini biar adil ya, biar adil. Sekarang haknya istri, kewajiban suami. Kewajiban suami apa? Antum imaha idza ta'imta ya, wajib memberi makan istri jika engkau makan, kecuali kalau suaminya tidak bisa makan ya, kecuali ya. Kalau dia bisa makan, nah kok istrinya tidak dikasih makan, itu suami tidak tanggung jawab, gitu ya. Artinya memberi makan istri itu sama dengan yang dimakan oleh suami. Ada soalnya suami dia di luar makan enak-enak ya, nasi padang, sate gulai, macam-macam, istrinya kangkung terus itu tempe ya, itu suaminya ya. Suami mentalan, gitu ya, gitu. Makanya para suami itu diperintahkan kalau pas dia makan enak ya, langsung ingat istri, dibungkus, gitu ya. Kok enak, ingat istri, ingat anak istri, dibungkus kan. Ada riwayat kalau suami pulang ya bawa oleh-oleh untuk anak istri, setiap langkah itu menghapus dosa. Enak jadi suami. Makanya setiap pulang bawa apa-apa gitu ya. Ingat ini kesenangannya istri, ini kesenangannya anaknya. Itu setiap langkah itu menghapus dosa. Enak kan jadi suami ya. Cuma gitu aja. Terus apalagi kewajiban suami? Memberi pakaian kepada istri seperti pakaian yang dipakai oleh itu. Jika engkau berpakaian, itu memberi pakaian gitu. Minimal sama. Cuma biasanya malah pakaian istri lebih mahal ya. Suami pakaiannya ya gitu-gitu ya. Istri yang bagus-bagus tidak apa-apa ya, untuk memanjakan istri. Terus apa lagi? Jangan memukul wajah. Jadi ya, haram hukumnya kepala. La tuqabbih, jangan menjelek-jelekan istri. Itu haram ya. Gitu. Dulu masih langsing, begitu anaknya 2 langsung gemuk. Mana gemuk dari yang dipanggil gemuk, tidak dipanggil istri. La tahjur illal fil bait, jangan tinggalkan istri, bisa istri kecuali di rumah gitu. Jadi suami tidak boleh lama meninggalkan istri, tidak pulang-pulang kecuali seizin istri, karena istri itu berhak mendapatkan perlindungan. Makanya suami kapan-kapan dia pergi perlu lama, izin istri. Kalau istri mengizinkan berangkat, kalau tidak boleh. Istri itu punya hak untuk ditemani, paham ya? Jadi gitu. Gitu. Wattaqullah fin nisa, wahai para suami, takwalah kepada Allah di dalam para istri. Fa innahunna indakum awan, mereka itu di sisi kan adalah tawanan ya. Jadi istri itu seperti tawannya suami kan ya, apa-apa izin suami kan gitu. Tawanannya suami, nasibnya tawanan ya tergantung yang menawan gitu ya. Kalau yang menawan baik itu tambah makmur tawanannya gitu ya. Tapi kalau yang menawan itu buruk, makanya seorang perempuan itu begitu dinikahi seorang laki-laki, maka nasibnya tergantung ya. Makanya kata orang Jawa apa? Surga
nunut rokokato ya surga ya. Itu maksudnya kebahagiaan istri tergantung suami gitu ya. Itu betul, tapi untuk dunia. Paham ya? Gitu. Jadi nasib istri di dunia itu memang tergantung suami. Kalau suaminya baik, memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, kan insya Allah istrinya, kan ya. Tapi walaupun dia asalnya anaknya orang kaya, hidupnya dimanja makmur, begitu dapat suami jahat, bagaimana? Kan ya. Itu jadi nasib seorang perempuan itu di dunia tergantung seorang suami. Makanya kalau dipinang itu di istikharah ya, diteliti, dilihat orangnya, keluarganya gitu ya. Orangnya alim pandai, ya cari yang alim ya. Orang soleh itu bukan dari amaliyahnya, tapi dari ketinggian ilmunya. Paham ya? Gitu. Terus alim dan mengamalkan ilmunya, terus keluarganya bagaimana, kemudian istikharah. Semoga bermanfaat.